Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini adalah tentang akidah, tauhid, tentang keimanan. Kita sedang membaca kitab At-Tawdih, penjelasan wal bayan dan keterangan li syajaratil iman, untuk terhadap pohon-pohon iman. Sebagaimana telah sering kita sampaikan bahwa nilai manusia adalah imannya. Bahkan walaupun orang itu rajin ibadah, maka nilai ibadah itu tergantung dari keimanannya. Sebagaimana yang ma'ruf setelah kita ketahui dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari sisi pengamalan ibadahnya itu tidak ada beda dengan sahabat yang lain. Tetapi yang tidak bisa diikuti, tidak bisa dijangkau oleh sahabat yang lain, tidak bisa mengikuti derajat Abu Bakar adalah keimanannya. Maka di sini Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bagaimana kita merawat iman, bagaimana mengembangkan iman, supaya iman itu senantiasa baik dan menguat sampai kepada hasil terbaik nanti di surga Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang lalu diterangkan bahwa menanam iman itu seperti menanam sayur, butuh pengairan, butuh perawatan, butuh penjagaan. Sudah berlalu banyak hal-hal yang bisa menguatkan iman. Wa min a'zami muqawwiyatil iman, sampai kepada perkataan beliau, di antara yang paling besarnya yang menguatkan iman adalah al-ijtihad. Ijtihad itu bersungguh-sungguh, fit tahaqquqi, di dalam memastikan atau mengupayakan, fi maqamil ihsan, di dalam makom ihsan. Jadi kita berupaya agar diri kita ini berada di makom ihsan. Orangnya disebut muhsin. Ini posisi tertinggi atau keadaan tertinggi, karena pertama orang yang masuk Islam itu disebut muslim. Kalau muslim itu banyak orangnya. Yang kedua, di atasnya muslim adalah mukmin, orang yang beriman. Artinya orang muslim itu belum tentu mukmin. Tapi kalau mukmin itu harus muslim, dan pasti dia muslim. Tidak bisa dikatakan mukmin kalau belum muslim, belum Islam. Yang bisa dikatakan mukmin hanya orang Islam yang sudah keimanannya masuk di hatinya. Itu mukmin. Orang mukmin lebih sedikit daripada orang muslim, tapi derajatnya lebih tinggi daripada muslim. Jadi kalau dilihat jumlahnya, muslim lebih banyak. Tapi kalau dilihat dari sisi nilainya, derajatnya, mukmin lebih tinggi, lebih baik. Di atasnya muslim dan mukmin, posisi tertingginya adalah muhsin. Muhsin itu orang yang ihsan. Maka
memposisikan diri kita menjadi orang muhsin, itu adalah perkara yang paling besar, kata beliau, di dalam memupuk iman, menguatkan iman. Fi ibadatillah, ihsan itu ada dua. Pertama, di dalam beribadah kepada Allah. Jadi orang beribadah kepada Allah, posisi tertingginya adalah ihsan. Sebagaimana hadis Jibril yang sering kita baca, ketika malaikat Jibril bertanya, "Mal Islam?" Apa itu Islam? Rasul menjawab. Dan malaikat Jibril bertanya, "Mal iman?" Apa itu iman? Rasul menjawab, iman itu beriman kepada Allah, dan seterusnya sampai takdir. Yang terakhir, malaikat Jibril bertanya, "Mal ihsan?" Apa itu ihsan? Di dalam beribadah kepada Allah, wal ihsan ila khalqihi. Yang kedua, ihsan terhadap makhluknya. Jadi ihsan kepada Allah, di dalam beribadah kepada Allah, dan ihsan kepada makhluknya. Ada dua ihsan. Nah, fayajtahidu, ihsan kepada Allah itu orangnya bersungguh-sungguh. An ya'budallaha, ketika beribadah kepada Allah, bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah, ka'annahu yusahiduhu wa yarahu, seakan-akan dia melihat Allah, menyaksikan. Di sini syahada itu menyaksikan. Menyaksikan Allah, melihat Allah, wa yarahu, melihat Allah. Ini bisa orang beribadah seakan-akan melihat Allah. Nah, ini kalau sholat, contoh sholat, ini sholat tertinggi, sholat yang terbaik, yaitu sholat, kata Rasulullah SAW, "Anta butallaha ka'annaka taro." Kau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Tapi melihatnya bukan dengan mata kepala, melihatnya dengan mata hati. Melihatnya dengan ilmu, dengan basirah. Nah, ini bisa dijalani, ini bisa. Makanya beliau di dalam kitab beliau Al-Imam Ibn rahimahullah, di dalam kitab Al-Fawaid menjelaskan orang sholat itu ada 5 tingkatan. Ada 5 tingkatan orang yang sholat. Yang paling rendahnya itu orang yang, kata bahasa beliau, zalimun li nafsihi. Sholatnya orang yang zalim. Bagaimana sholatnya orang zalim? Dia tidak menyempurnakan wudunya. Ini penting kita pahami dan kita amalkan. Bagaimana kita berupaya nanti mencapai sholat yang tertinggi, terbaik, yaitu yang kelima, karena beliau membagi 5. Tingkatan orang sholat itu, kata beliau, ada 5. Yang pertama, sholatnya orang yang mendolimi dirinya, dolimun li nafsihi. Wudunya, perhatiannya itu tidak sempurna. Wudunya orang yang tidak sempurna atau orang yang tidak menyempurnakan wudu, itu disebut dengan zalimun li nafsihi, orang yang zalim pada dirinya. Demikian juga salatnya, mulai dari waktunya suka nunda-nunda, kemudian pelaksanaan syarat dan rukunnya tidak sempurna, wa hududuhu, dan hududnya. Hudud itu batasan-batasannya, ada rukun, ada tumakninah. Nah, ini kata beliau, sholatnya orang yang mendolimi dirinya. Kewajiban sholatnya, rukunnya, itu tidak diperhatikan. Sholat orang yang seperti ini, kata beliau, yu'aqab.
Yu'aqab itu disiksa. Salat tapi disiksa. Sebagaimana firman Allah, wailun lil musallin. Celaka orang yang salat. Nah, alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum raun. Ada dua. Secara zahir dia sahun, lalai, nunda-nunda waktu, tidak menyempurnakan syarat dan rukunnya. Ini salatnya zalimun li nafsihi. Yang kedua, orang yang menyempurnakan ketika ada seruan azan langsung bangun, menyempurnakan wudunya. Kemudian demikian juga salatnya. Salatnya disempurnakan rukun-rukunnya, kewajibannya, syarat-syaratnya sebagaimana yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hanya saja orang yang kedua ini lalai di dalam memerangi nafsunya dan memerangi waswasnya. Memerangi gangguan-gangguan setan itu lalai. Lalai di sini tidak diperangi. Diajak mikir yang lain oleh syaitan itu mau. Karena ketika orang itu sudah takbiratul ihram, salat, itu setan datang. Yudzakiru hadza. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setan mau mengupayakan agar orang itu ingat ini, ingat itu ketika salat. Kemudian diikuti sampai dia enggak tahu apa yang sedang dia baca. Sampai dia tidak tahu imamnya baca surat apa. Sampai tidak tahu sudah berapa rakaat. Jadi ini salatnya dia sudah menyempurnakan cara-cara salatnya, tapi dia mengikuti kepada seruan nafsunya dan syaitan yang mengganggu. Pikirannya tidak hadir di situ, pikirannya keluar ikuti nafsunya. Ini mending. Hanya saja dia pikirannya berkelana mengikuti bersama dengan was-wasnya. Pikirannya tidak hadir. Salat yang kedua ini kata beliau muhasab. Muhasab itu apa? Dihisab. Nah, yang ketiga, ini kata beliau sama dengan yang pertama, dia perhatian untuk menyempurnakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajiban salatnya. Dan dia yang ketiga ini sibuk untuk memerangi musuhnya. Karena musuhnya itu hadir, kata Rasul, musuhnya itu hadir pada orang salat itu. Yang disebut dengan hinzab atau hinzib ya. Ketika ada seorang sahabat datang pada Rasul mengatakan, saya kalau salat itu terganggu oleh syaitan yang selalu menghalangi saya dengan salat saya. Kata Rasul, dzalika hinzab. Yang demikian itu hinzab, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah ke kiri 3 kali. Cara ngusir hinzib. Nah, kalau ini yang ketiga ini, dia sudah menyempurnakan cara-cara sholat dan dia sibuk untuk memerangi musuhnya. Dan sibuk untuk memerangi was-wasnya. Berupaya sekeras mungkin untuk menghadirkan pikiran. Menghadirkan pikiran itu memahami apa yang dia baca. Sebenarnya kalau lebih rinci, sholat itu diterangkan oleh para ulama, memahami bacaannya, memahami gerakannya.
kenapa ruku, kenapa sujud, dan seterusnya, kenapa duduk antara dua sujud, dan seterusnya. Itu diterangkan para ulama hikmah-hikmahnya. Sehingga salatnya orang yang ketiga ini, dia salat dan dia berjuang. Kata beliau, maka dia ini musalli, orang yang salat dan orang yang berjihad melawan musuhnya. Dan salat yang ketiga ini, kata beliau, mukaffiratun anhu, salatnya bisa menghapus dosa-dosanya. Sebagaimana ayat ya, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Kapan itu? Ini tadi tergantung dari yang seringnya kita akui atau tidak, malah masuk ke yang ketiga saja kita sulit ya. Seringnya apa? Habis takbir lalai, keluar kemana. Nah, itu sholat kata beliau yang muhasab, dihisab. Yang keempat, tentu lebih baik lagi, dia orang yang sholat dengan menegakkan syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, hak-hak sholat. Nah, dan yang ketiga ini, yang keempat ini ditambah dengan istighraq kata beliau. Wastawraqa qalbahu bimra'ati hududihi wa huquqihi. Kata beliau, dia mencurahkan hatinya. Istighraq itu menghabiskan. Jadi fokus, hatinya itu fokus untuk memperhatikan hak-haknya, hak-hak sholat, mulai dari rukunnya, syaratnya, kewajiban sholat, bagaimana supaya bisa berdiri dengan sebenar-benarnya seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Berupaya menyempurnakan cara berdirinya, cara rukuknya, tidak matok, tidak seperti ayam lapar matok makanan. Dia berupaya sebisa mungkin menjalani sebagaimana yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, baik dalam memahami ayat apa yang dia baca, diupayakan untuk bisa memahami yang dibaca dan hadir hatinya ketika membaca. Ini kata beliau musabun. Salat yang keempat ini mushab. Mushab itu diberi pahala. Kalau yang ketiga apa tadi? Mukaffirat. Mukaffir itu penghapus. Salat yang terakhir yang kelima, di samping yang ketiga dan kedua, yang keempat tadi, dia betul-betul perhatian menyempurnakan syarat-syarat sholat, hak-hak sholat, baik secara zahir maupun batin. Demikian juga apa yang dia baca, dia pahami. Nah, ditambah kata beliau, wa ma'ahadza qad akhadha qalbuhu wa wada'ahu baina yaday rabbih. Dia meletakkan, akhadha itu artinya mengambil. Dia ambil hatinya, kemudian diletakkan di hadapan Allah. Ini bahasa beliau ya, bahasa beliau, kata beliau, qad akhadha qalbahu wa wada'a baina yaday rabbih. Kalau tadi yang keempat itu sebatas dia memahami, dia ikuti apa yang dia baca. Allahu ba'id baini, ya Allah jauhkan antara aku wa baina khotoyaya, dengan kesalahan-kesalahanku. Dia ikuti. Ucapan ini doa pembersihan jiwa. Minta kepada Allah agar jiwanya, hatinya dibersihkan. Pertama minta agar dosa-dosa dengan dirinya itu dijauhkan. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Jadikan saya di timur, dosa-dosa di barat yang enggak pernah ketemu. Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkan aku wa baina khotoyaya, dan kesalahan-kesalahan.
Biarkan kesalahan itu di timur jauh, saya di barat. Jangan sekali-kali engkau pertemukan ya Allah. Itu makna daripada apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriki wal maghrib. Kalau dia, setiap kita tentu pasti terjatuh pada perbuatan dosa, maka dia minta lagi, Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ini doa penyadaran bahwa bajunya sudah kotor. Banyak dosa-dosa. Minta kepada Allah untuk dibersihkan. Kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, sebagaimana engkau mensucikan kotoran dari pakaian putih. Sehingga kalau dikabulkan doa ini, maka hatinya bersih. Nah, yang ketiga, Allahumma ghsilni, ya Allah, cucilah saya ini. Jiwa saya ini cuci. Bil ma'i wassali wal barat. Dengan 3, air, salju, dan es. Kenapa? Karena dosa itu, maksiat itu sifatnya panas. Kalau sampai menghadap Allah dengan membawa dosa-dosa ini, harus dibersihkan di neraka, na'udzubillah. Maka tidak ada sesuatu yang paling cepat untuk mendinginkan sesuatu yang panas, kecuali tadi air, es, dan salju. Allahumma ghsilni min khotoyaya kama bil ma'i wassalji wal barat. Dia ikuti. Ini yang keempat tadi. Yang kelima, bacaan tadi hadir dan diikuti. Kemudian dicap hatinya, dia bersimpuh di hadapan Allah. Dia cabut hatinya, dia serahkan kepada Allah dengan tetap mengikuti bacaannya. Bahwa dirinya tidak bisa apa-apa, tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya kecuali Allah. Sungguh dia akan merugi kalau sampai Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan apa yang dia ucapkan, apa yang dia baca. Baik bacaannya, Al-Quran, zikir-zikir, doa-doa, dia hafal dan dia paham maknanya. Dia pernah belajar tafsirnya. Dia cabut hatinya dari dirinya, dia letakkan di hadapan Allah. Nadhiran ilaihi biqalbihi, kata beliau. Dia melihat Allah dengan hatinya. Muraqiban, dia tahu betul bahwa Allah melihat dirinya. Allah mengawasi dirinya. Allah mendengar apa yang dia minta. Bimala'atihi bihubbihi wa bita'zimihi, dengan dipenuhi hatinya oleh kecintaannya kepada Allah dan keagungannya. Jadi sifatnya tadi hatinya hadir, ngerti yang dia baca, dipenuhi dengan kecintaan dan keagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia paham betul bahwa Allah melihatnya, melihat dia, dan dia melihat Allah Azza wa Jalla. Nah, kata Rasulullah SAW, ketika orang itu sholat, Allah menghadapkan wajahnya pada orang yang sholat sampai orang itu menoleh. Kita jarang melihat orang sholat tola-tola, itu jarang. Kepalanya itu tola-tola, itu jarang. Tapi hati keluar dari dirinya itu lebih cepat lagi dari sekedar kepala menoleh, dan itu lebih sulit. Ya. Nah, kata beliau, innahu yarahu wa yushahiduhu wa hadha salatu masghulun bi rabbihi. Sehingga salat yang seperti ini, salat yang sudah dia rasakan nikmatnya salat, manisnya salat, yang disebut dengan qurratu ainin, penyejuk hati, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan penyejuk hatiku itu dalam salat. Bagaimana? Yaitu tadi salatnya. Bukan hanya menyempurnakan cara-caranya, tapi bukan hanya faham makna yang dia baca, bukan hanya faham mengikuti apa yang dia baca, tapi hadir hatinya di hadapan Allah.
dan dia melihat Allah Azza wa Jal. Ini muhsin. Ini namanya muhsin. Sehingga sampai kaki Rasulullah bengkak, itu merasa asik saja, tenang dan nyaman. Nah, sampai mengatakan Rasulullah SAW ketika di luar sholat itu banyak masalah, Rasulullah mengatakan kepada Bilal, arif Nabi Salah ya Bilal, mari kita istirahatkan jiwa kita dengan sholat wahai Bilal. Karena beliau sudah bisa sholat seperti derajat yang kelima ini. Saya ada 5. Dengan 5 ini, karena mungkin kalau kita melihat di adik-adik kita, terutama anak-anak kita, untuk diarahkan dan dibimbing ke arah yang kelima, tentu kita mulai dari diri-diri kita. Kalau sholat yang kelima ini, sholat terbaik, kata beliau Al-Imam Ibnul Qayyim, sebagai sholat yang menyejukkan hatinya, yang disebut dengan sholatnya muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah. Maka ini kata beliau, balasannya bukan hanya pahala. Ini muqarrabun min Rabbi. Ini sholatnya orang yang dekat kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ini yang dimaksud kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, supaya imannya kuat, terus berupaya, kalau sholat tadi mengupayakan masuk tingkatan yang kelima tadi. Fayajtahidu an ya'budallaha ka'annahu yushahiduhu wa yarahu. Beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah, menyaksikan Allah. Apa bisa? Bisa. Ini ditulisnya pun bisa, dan bisa sudah dibuktikan oleh orang-orang yang sudah mampu untuk sholat seperti itu. Fa'illam yakwi, kalau tidak mampu ala hadha istihdaru, kalau seseorang yang sholat itu tidak mampu seperti ini, ala hadha istahdara, hendaknya dia sadari annallah yusahiduhu, bahwa Allah melihat dia. Kalau dia tidak mampu menyaksikan Allah dalam sholatnya, hendaknya disadari bahwa Allah melihatnya. Allah menyaksikan wa yarahu, dan melihatnya. Bagaimana orang yang sholat ketika dilihat Allah? Bagaimana orang yang sholat ketika disaksikan oleh Allah? Fayatahidu fi ikmalil amal, maka dia bersungguh-sungguh menyempurnakan amalannya, wa itqanihi, dan mengokohkan. Wala yazalul abdu yujahidu nafsahu, maka tidak berhenti atau selalu terus menerus seorang hamba memerangi nafsunya, karena di dalam dirinya memang ada musuh yang disebut nafsu, yang selalu ingin keluar dari jalan yang benar. Liyatahaqqaqa bihadzal maqamil ali, untuk memastikan mencapai al-maqamul ali. Maqam ali ini posisi termulia. Kalau tadi sholat termulia, sholat itu tadi kan ini cuma contoh. Ihsan itu bisa diamalkan dalam segalanya. Membantu saudaranya. Bagaimana orang membantu saudaranya posisi tertinggi tadi? Dia tidak ingin dilihat orang, tidak ingin dibalas dengan ucapan terima kasih. Nah, dia hanya ingin ridho Allah Azza wa Jal, seperti ini. Sehingga dia katakan, dia ketika dia membelanjakan harta pada anak dan istrinya, la nuridu minkum jazaan wala syukura, innama nut'imukum liwajhillah, saya memberi nafkah pada kalian liwajhillah, karena Allah. Saya tidak ingin balasan dan tidak ingin ucapan terima kasih. La nuridu minkum jazaan wala syukura.
Nah, kenapa? Itu ibadahnya, sedekahnya orang yang takut kepada Allah. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Hatta yuqawwi imanahu wa hinahu. Maka salat yang seperti ini dan amalan yang seperti ini, amalan ibadah, amalan kebaikan di luar salat, asalkan dikerjakan dengan ihsan, itu bisa, kata beliau, maka amalan seperti ini bisa menguatkan iman dan bisa menguatkan keyakinan. Sehingga kalau contoh salat, dia sebenarnya berat untuk berhenti dari salat, berat untuk berpisah dengan salat, karena merasa bersambung dengan Allah Azza wa Jal, melihat Allah Azza wa Jal. Tidak ada yang ternikmat sehingga dia merasa rindu kepada Allah. Kenikmatan hati tertinggi di dunia merasa rindu kepada Allah. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita meminta kepada Allah rasa rindu. Allahumma inni as'aluka syauqa ila liqa'ika. Ya Allah, aku memohon kepadamu rasa rindu untuk berjumpa denganmu. Wa yasiru fi dzalika ila haqqil yakin. Salat yang seperti ini atau perbuatan ibadah yang sifatnya seperti ini, ihsan, bisa mengantarkan kepada hakul yakin. Jadi pertama ilmu yakin. Nah, kemudian masuk tingkatan ke tertinggi ainul yakin. Kemudian yang tertinggi adalah hakul yakin. Kalau ulama sukanya menerjemah itu memberi contoh itu ketika misalnya ada seorang, oh di sana ada madu, madunya bagus nomor 1, itu namanya ilmu yakin. Kemudian ya, madunya dikasih tahu, dikasih ini madunya di hadapannya, ini sendoknya. Nah, itu namanya ainul yakin. Madu sudah ada di depannya. Kemudian dia tuang madunya, dia minum 1 sendok. Itu namanya hakul yakin. Huwa alladhi huwa a'la maratibil yakin. Yang hakul yakin ini merupakan posisi tertingginya tingkatan yakin. Fayaduku halawatat ta'at, maka dia akan merasakan manisnya ketaatan, manisnya sholat. Sehingga kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kalau orang sholat tidak merasakan manisnya sholat, masih perlu dipertanyakan keimanannya. Karena kalau sholatnya penuh dengan iman, pasti dia akan merasakan manisnya ketaatan. Wa yajidu samratul muamalat, dia akan mendapati buah daripada muamalat, berhubungan dengan sesamanya dengan ihsan. Wa hadza huwa al-imanul kamil. Inilah iman yang sempurna. Nah, ini iman ihsan yang pertama, yaitu ihsan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian ihsan yang kedua adalah ihsan terhadap makhluknya atau ihsan terhadap sesamanya. Insyaallah kita lanjutkan ahad depan yang kita bisa bahas pagi ini. Mudah-mudahan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jal. Sekaligus semoga bisa menghapus dari kesalahan dan dosa-dosa kita, sehingga kita semakin bersih hati-hati kita untuk menghadap Allah Azza wa Jal dengan qalbun salim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.